Oke, selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar biologi kelas 9 ya. SMP Sinkarolus Bengkulu. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Oleh sebab itu, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Dikarenakan Bapak adalah guru baru kalian. Oke, perkenalkan, ini adalah identitas diri Bapak. Ya, ini adalah foto Bapak. Nah, Bapak foto ini saat Bapak mengajar di SMA Sinkarolus ya. Nah, inilah identitas diri Bapak. Nama Bapak adalah Pak Edo Prasetya. Bapak lahir di Curup, tepatnya tanggal 2 Januari 1995. Selanjutnya, tinggi Bapak adalah 173 dengan berat badan 63 kg. Lumayan ideal ya. Agama Bapak sendiri adalah Islam. Status Bapak saat ini adalah belum menikah alias jomblo alias sendirian. Nah, Bapak adalah lulusan Universitas Bengkulu tahun 2018. Nah, sedangkan alamat rumah Bapak sendiri itu di depan PLN Sukamerindu, Kota Bengkulu. Dan inilah email Bapak, edoprasetya16@gmail.com. Jangan lupa dicatat ya emailnya, takutnya nanti kalian disuruh mengumpulkan tugas melalui email Bapak ini. Nah, selanjutnya Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu, berbagi pengalaman ya. Nah, pengalaman mengajar Bapak itu Bapak mengajar di SMA Sinkarolus Bengkulu. Mungkin ada mbak-mbak, abang-abangnya, ayu-ayu kalian yang pernah Bapak ajar di SMA Sinkarolus Bengkulu. Bapak mengajar kurang lebih 1,5 tahun di SMA ya, sebelum pindah ke SMP. Nah, selanjutnya Bapak pernah mengajar di bimbel F3 privat. Namun sekarang tidak lagi. Dan Bapak juga pernah mengajar di bimbel Einstein Learning Plus Bengkulu. Dan sekarang Bapak jeda terlebih dahulu. Selain itu, Bapak juga mempunyai prestasi ya. Yang pertama, tahun 2016-2017 Bapak merupakan asisten dosen. Yang kedua, tahun 2019-2020 Bapak ternyata ditunjuk sebagai juri lomba dan olimpiade di UNIP. Dan tahun 2020 ketika Bapak di bimbel Einstein Learning Plus, Bapak terpilih sebagai tentor favorit ya di bimbel Einstein Learning Plus. Nah, selanjutnya, di sini akan Bapak jelaskan mengenai tata tertib peserta didik selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kenapa sih kita saat ini belajar pembelajaran jarak jauh? Hal ini dikarenakan saat ini kita terkena dampak adanya virus corona. Oleh sebab itu, untuk mengurangi penyebarannya, maka kita belajar secara online ya selama 1 semester. Nah, adapun tata tertib selama pembelajaran jarak jauh, yang pertama, kalian wajib menggunakan seragam sekolah ketika kalian belajar dengan Zoom. Yang kedua, kalian harus mempersiapkan diri kalian 5 menit sebelum PJJ dimulai. Yang ketiga, ketika kalian menggunakan Zoom, maka kalian diwajibkan mengaktifkan video. Kenapa? Karena Bapak pengen melihat aktivitas kalian, serta kalian disuruh mengaktifkan suara. Kenapa? Karena jika suara kalian aktifkan, maka akan menyebabkan kebisingan. Oleh sebab itu, ketika guru yang meminta, baru kalian aktifkan suara Zoom pada kalian. Yang keempat, ketika menggunakan aplikasi chat WA, ya, gunakanlah bahasa yang sopan dan dilarang keluar dari grup secara tiba-tiba. Yang kelima, kalian disuruh menulis sesuai dengan absen pada data Zoom atau aplikasi lainnya.
Selanjutnya, kalian disuruh menjaga etika ketika bertanya dan menjawab pertanyaan. Ini penting untuk melihat karakter dari pribadi kalian masing-masing. Lanjut ya. Selanjutnya, nah ini adalah persiapan PJJ biologi kepada kalian. Yang pertama, Bapak minta buku catatan dan buku latihan kalian harus dibedakan. Artinya ada dua ya. Yang pertama untuk buku catatan, yang kedua untuk buku latihan. Yang kedua, dalam menulis gunakanlah pena, jangan menggunakan pensil. Kenapa? Karena kalian sudah siswa SMP. Kecuali kalian menggambar, maka gunakanlah pensil. Yang ketiga, nah, tugas dikumpulkan melalui pesan WA, melalui nomor kontak yang Bapak berikan kepada wali kelas kalian nanti. Nah, ketika mengumpulkan tugas, maka kalian perkenalkan terlebih dahulu agar Bapak tahu siapa yang mengumpulkan tugas, dan gunakanlah bahasa yang sopan. Nah, oke. Kita masuk ke materi ajar ya. Materi ini adalah materi yang akan Bapak sampaikan selama kurang lebih 1 semester. Apa aja materinya, Pak? Materinya ada 3. Yang pertama, sistem reproduksi manusia. Yang kedua, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Di sini, Bapak akan jelaskan masing-masing tujuannya. Ya, yang pertama, sistem reproduksi manusia. Tujuannya yaitu mengidentifikasi dan menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi proses pembentukan spermatogenesis dan oogenesis, atau pembentukan sperma dan pembentukan sel telur. Nah, untuk materi sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, maka tujuannya adalah yang pertama, kalian dipinta menjelaskan pengertian sistem perkembangan tumbuhan dan hewan, mengidentifikasi dan menyebutkan fungsi sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan materi terakhir adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuannya yang Bapak inginkan, kalian dapat menjelaskan, mengidentifikasi, dan menyebutkan fungsi pewarisan sifat pada makhluk hidup itu sendiri. Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Bapak harap kalian belajar tuh. Walaupun kita belajar melalui pembelajaran jarak jauh, tapi setidaknya kalian harus belajar. Nanti banyak sumber, bisa jadi sumber internet ataupun sumber yang Bapak berikan ya. Oke, inilah perkenalan diri Bapak. Terima kasih ya. Untuk materinya akan Bapak jelaskan sedikit materi tentang alat reproduksi pria. Silakan lanjutkan video selanjutnya.